Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina iklil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan ta'zimi, wabil khusus Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Saqaf dan Al-Habib Hashim Habib Qasim bin Ja'far As-Saqaf dan habaib lain, wabil khusus semua saja di sini, wabil khusus Habib Alwi ya, Al-Atas ya, ini sahibul balad Bekasi insyaallah, dan yang lainnya, kiai-kiai yang lain, Kiai Ainul Yakin mata'allahu fi kulli hayatih. Saya nggak bisa sebutkan nama masing-masing karena maklumlah saya belum paham nama-nama di sini, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabil khusus kita fatihahkan hadiah pahala Fatihah kita kepada sahibul makam Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Saqaf. Mudah-mudahan beliau min ahli firdausi a'la, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang semoga min ahlil jannah semua, amin. Hadir saya di sini adalah merupakan salah satu bentuk tugas saya, yang mana dulu-dulu antum lihat bagaimana saya menghancurkan hati-hati Ba'alawi dan habaib semua. Saya datang atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dimasukkan dalam golongan Imaduddin alaihil kadzab. Betul, tidak bohong itu. Jadi Allah masukkan ke situ dan saya tidak tahu apa-apa sebetulnya, demi ingin mencari suatu kebenaran. Dan saya hadir membela tesis IMAD dengan penuh keikhlasan sampai hampir mati pula saya di Jember sama di Malang, ya kan? Itu semua apa? Allah yang maha tahu maksud hati saya punya. Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah, teriakan saya demi teriakan saya menghancurkan hatinya habaib dan muhibbin. Mudah-mudahan menjadi fadilah yang akhirnya menjadi maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu maksud segala hamba ini ya. Pada prinsipnya saya adalah pengkaji pengetahuan. Yang benar adalah benar, yang salah adalah salah ya Habib. Tidak ada kemurkaan di dalam hati ya Habib. Maka oleh sebab itu leluhur Ba'alawi selalu mencari saya, mencabut kebusukan di dalam hati saya. Setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan. Saya kan cari lawan dulu itu ya. Saya cari lawan debat supaya saya ini terlepas dari ikatan IMAD sebetulnya. Kan sering kali antum dengar di komentar saya dengan Wafi waktu di yang waktu ada diskusi di Robitoh. Nah itu saya kesal sama IMAD itu, kenapa dia nggak mau menyelesaikan tesisnya dengan orang-orang yang ilmiah. Di sini saya udah mulai kacau, saya punya hati ini benar nggak nih orang ini, jangan sampai saya tersesat pula kan. Pulang saya ke Aceh 2 bulan, saya cari lawan. Akhirnya saya berjumpa dengan saya punya guru saya tidak pernah menyetop saya, tetapi beliau bernasihat kepada saya, kaji kebenaran, kalau memang salah ya salah, kalau benar ya tetap benar. Tapi ku inginkan kau, kata guru saya, jangan nempel sama ilmu orang, tempellah ilmu sendiri, cari
kebenaran dengan metodologi kau sendiri. Ilmu sudah kami berikan, tinggal kamu cari kebenaran. Jangan nebeng sama ilmu orang, artinya jangan ditunggangi orang. Itu saya pulang dari Aceh ke Bekasi itu selalu was-was, tapi saya belum menggubris was-was itu. Lalu ketika saya pernah mengungkapkan kata-kata yang enggak baik kepada Imam Al-Faqihil Muqaddam, itu baru tergoncang saya punya jiwa. Lalu tak lama saya fatihahkan kepada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kan saya punya kitab itu semua, hatta kitab ilmu hakikat itu dari beliau. Saya punya kitab-kitab ilmu hakikat Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya fatihahkan malam Jumat, langsung saya punya kesimpulan. Dan subhanallah, hari Sabtu malam minggu kemudian saya berikrar di akun nyong Pemalang tuh. Nah setelah itu saya langsung membuat antitesis dengan begitu gampangnya, dan alhamdulillah antitesis ini tidak saya ambil daripada sedikit pun. Ini antitesis ini insyaallah mudah-mudahan dicetak ya. Tidak saya ambil daripada dalil Ba'alawi. Saya ambil ifta ini dari di luar Ba'alawi. Jangan dibilang nanti Ba'alawi bela diri. Nah, ini semua ada 102 daftar pustaka, artinya 102 referensi untuk mensahihkan nasab Ba'alawi dari abad ke-5 Hijri sampai abad 15 Hijri sampai hari ini. Dan ini pantaslah Imam As-Sakhawi mengatakan nasab Ba'alawi adalah mujma'un alaihil ummah. Ini pantas. Maka oleh sebab itu, akhina fillah yang dirahmati oleh Allah semua, saya nggak pandai berbicara, ini gemetar saya sebetulnya. Iya gemetar. Kenapa? Memang karena ini rahasia Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu. Kita nggak tahu, ini semua rahasia Allah. Saya ini adalah orang terdepan yang membela tesis iman. Betul? Saya orang terdepan yang membicarakan tesis iman sampai dia langit ke Sidratul Muntaha. Tugas saya hari ini mau tarik dia balik ke bumi, jangan sampai di sana terus. Itu tugas saya. Mohon semua handai taulan semua, mohon dukungannya. Ada sedikit ya tambahannya. Ini ingin saya sampaikan bahwa berhati-hati. Ada 3-4 metode untuk menghancurkan Ba'alawi bukan dari sudut nasab. Ini harus kita perangi metode ini. Ini sumbernya saya juga. Jahannam betul. Allah ya Rabb. Jadi yang pertama, mereka menyerang Ba'alawi dari karakter buruk oknum Ba'alawi. Dari habaib-habaib yang dawir-dawir, yang dianggap mereka dawir, yang banyak-banyak masalah lah, yang ketika terjadi satu problem itu diekspos, diserang, dibikin judul-judul yang bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyerang Ba'alawi dari informasi karomah yang disampaikan dalam setiap ceramah, lalu dicari di dalam kitab-kitab tentang karomah ulama-ulama Ba'alawi. Di situ mereka framing, karena tujuan mereka bukan untuk orang alim, wahai kiai. Tujuan mereka bagaimana pemahaman karomah ini di antara orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan karomah itu terdoktrin, sehingga mereka mengatakan ini khurafat. Kalau sudah mereka bilang khurafat, maka mereka akan mengatakan leluhur Ba'alawi ini pendusta. Terus mereka akan mengatakan bahkan sampai kepada manzilah riddah. Nah, ini dini hari Minggu atau Ahad 19 November. Saya lagi di daerah Ciamis gitu, ini lagi di hotel. Tadi baru ngobrol dengan Sohibul Bait, Al-Mukarram, adik Kiai Syarif Rahmat. Kemudian juga ada ngobrol juga dengan sahabat-sahabat saya, Kiai Maduddin Osman Al-Bantani, kemudian Gus Fakih Wiratiningrat, dan juga ada Tubagus Mogi, dan kebetulan juga tadi ada Gus Nasruddin juga, dan ada beberapa teman yang lain gitu. Nah, intinya tentang saya sampaikan, karena pada mumpung lagi ngumpul gitu, saya bilang bahwa Qori itu
itu mindsetnya masih radikal. Jadi ya bagi saya itu cuma bunga-bunga aja kalau dia misalnya memaki-maki Kiai Yusuf, Buya Yusuf Banten, kemudian membuat live streaming, mencaci maki dan memfitnah saya. Kemudian yang terakhir juga mencaci maki Gus Abbas Buntet itu. Tadi pagi juga kebetulan saya juga teleponan sama Gus Abbas Buntet itu. Qori itu ya radikal menurut saya cara berpikirnya, mindsetnya. Dan saya sampaikan ke Kiai Mat, ke teman-teman yang lain termasuk Gus Abbas itu, saya sampaikan bahwa Qori itu tidak boleh ada di barisan kita. Sekali lagi, Qori ini tidak boleh ada di barisan kita karena gerakan kita itu adalah gerakan mengedukasi, menyadarkan publik mengenai penipuan yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi gitu, penjajahan spiritual, pemalsuan nasab, pemalsuan kuburan dan lain-lain gitu. Dan kita itu membutuhkan cara berpikir yang moderat, mindset yang moderat, bukan radikal gitu. Maka saya bilang sama Gus Abbas, untung itu si Qori mengundurkan diri dari Laskar Sabilullah. Kalau nggak keluar masih ada di situ, ya Laskar Sabilullah nanti akan dapat cap ekstremis atau radikal gitu. Saya juga sampaikan ke Kiai Mat itu, sebaiknya Kiai Mat itu tidak boleh lagi memberikan ruang untuk si Qori itu. Ini bukan masalah kenapa saya menahan diri untuk tidak konfirmasi, karena kebetulan itu secara personal itu terkait nama saya gitu loh. Jadi saya tidak mau ini menjadi urusan personal saya dengan si Qori, enggak. Karena di atas segala-galanya itu bagi saya perjuangan menyadarkan publik itu bagian dari ekspresi keyakinan saya, kecintaan saya kepada Rasulullah itu. Ini nggak boleh dicampuri dengan gerakan orang-orang yang berpikir, yang bermindset, cara berpikirnya radikal kayak Qori itu nggak boleh. Jadi bukan masalah jangan salah loh, saya secara pribadi juga nggak ada urusan apapun, nggak ada dengan Qori itu enggak. Tapi saya harus menyampaikan pada teman-teman kalau kita tidak ingin terjebak di dalam sikap-sikap dan cara berpikir radikal, cara bergerak radikal, ya jauhi orang itu. Kalau nggak menjauhi, ya kata pepatah bahasa Arab itu, nggak usah ditanya siapa dia, lihat aja siapa temannya. Gitu. Ya mudah-mudahan si Qori itu menjadi cara berpikirnya berkembang, moderat. Bacaan kitabnya diperbanyak gitu. Dan juga literatur yang lain selain kitab kuning juga dibaca supaya lebih memahami. Saya ingatkan bahwa ini kita semua yang terlibat di dalam gerakan pelurusan nasab, pelurusan sejarah ini kan semua adalah pengagum Gus Dur. Nah, Gus Dur kan Islamnya moderat. Semua kan dalam rangka melaksanakan wasiatnya Hadratus Hasyim As'ari, yaitu siapa yang ikut ngurusi Nahdliyin atau ulama, ya dia santriku, kan dalam rangka itu. Bukan dalam rangka yang lain. Dalam rangka mendudukkan, membela yang benar, gitu loh. Bukan yang lain-lain, nggak ada agenda lain-lain. Nggak ada agenda lain-lain kecuali menyadarkan publik bahwa kaum Ba'alawi itu sudah berbohong dalam soal nasab dan mulai bikin kuburan-kuburan palsu, kemudian dan seterusnya lah, publik kan semua tahu. Intinya di situ, dan ini harus kita laksanakan dengan rasional, dengan moderat, tidak dengan gerakan-gerakan radikal ekstrem, enggak. Termasuk apalagi kalau kita sudah dalam tanda petik itu membentuk laskar macam-macam. Kata laskar itu sendiri kan sudah dalam tanda petik itu mengandung makna tertentu lah. Kalau udah ada kata laskar, cara berpikirnya, mindsetnya kaku, radikal, ya habislah kita. Oleh karena itu saya juga guyonan ya kemarin itu, Qori itu cocoknya dengan gabungnya dengan Bahar, dengan Rizik Syihab, bukan dengan kita. Nah kita itu kan orang-orang yang
Ini terlepas dari apapun loh, ada juga yang bertanya apakah itu karakter dalam tanda petik orang Aceh. Enggak juga, saya itu punya santri dari Aceh banyak, saudara saya di Aceh banyak, enggak kayak begitu. Jangan dikira, gitu loh, teman haji saya yang sampai meninggal itu menjadi sahabat saya, saudara saya, suami istri orang Aceh. Dan santri saya bilang itu, santri saya orang Aceh banyak. Sahabat-sahabat saya juga sering menemui sahabat-sahabat saya dari orang Aceh itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan karakter asal daerah, enggak. Ini soal cara berpikir, soal mindset. Tuh, dan itu saja ya untuk katanya rasional, katanya apa aku jenenge moderat, tapi katanya yang terkait itu katanya akademis rasional. Kenapa? Saya juga memberi ruang untuk seperti kemarin itu siapa itu Gus Maulana itu dengan pengakuan mimpi di bawah sumpah, apapun namanya lah. Kalau soal istilah mubahalah apa sumpah kemarin kan memang saya tawarkan, kalau mubahalah sebenarnya sepengetahuan saya tidak begitu. Nah, kalau sumpah aja gimana, tapi ya ini si Gus Maulana mintanya dinamai mubahalah, ya udah. Nah, ini ada penjelasannya nanti kenapa saya vlog berikutnya.